Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem ekskresi manusia. Seperti apa sih sistem ekskresi manusia itu? Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem ekspresi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem ekspresi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan organ ekskresi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi dari setiap organ ekskresi manusia. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan beberapa penyakit pada sistem ekskresi manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam apa itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ekskresi adalah salah satu bagian dari 4 macam proses pengeluaran yang lainnya, yaitu sekresi, inkresi, dan defekasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem ekskresi merupakan sistem yang bertugas untuk membuang zat-zat sisa hasil metabolisme yang dari tubuh. Fungsi sistem ekskresi manusia. Makhluk hidup harus mempertahankan keseimbangan metabolisme tubuhnya agar tetap normal. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjaga kadar air dalam tubuh agar tetap seimbang. Jika dalam proses ini terdapat sisa-sisa yang tidak dibutuhkan, maka akan dibuang melalui sistem ekskresi. Jadi, sistem ekskresi ini berfungsi untuk membuang zat-zat sisa dari hasil metabolisme tubuh. Organ-organ yang masuk dalam sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian tulang rusuk belakang tubuh manusia. Berwarna merah gelap, berbentuk seperti kacang merah, dan berukuran kira-kira setelapak tangan. Selanjutnya, kulit. Kulit merupakan organ terbesar manusia yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dan patogen, mengatur suhu tubuh, dan mengendalikan cairan. Selanjutnya, organ paru-paru yang berfungsi dalam pernapasan manusia, berjumlah sepasang dan berada di bagian dada manusia. Selanjutnya, hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak di sisi kanan atas tubuh di bawah diafragma. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi ginjal dalam sistem ekskresi. Jika teman-teman semua memperhatikan gambar dalam PowerPoint saya, di sini ada darah, kemudian ginjal, dan selanjutnya ada urin. Apa sih maksud dari gambar ini? Jadi gambar ini itu maksudnya adalah menjelaskan tentang fungsi ginjal. Seperti yang kita tahu bahwa ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Nah, selain itu ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh Anda kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Lalu hasil dari ginjal tadi menyaring darah ini itu hasilnya adalah urin. Nah, urin ini akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat Anda buang air kecil. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi kulit pada sistem ekskresi. Jika teman-teman semua memperhatikan slide dari PowerPoint saya, terdapat gambar kulit dan juga keringat. Nah, gambar ini menjelaskan tentang fungsi utama kulit kita dalam proses atau sistem ekskresi ini, yaitu kulit ini akan menghasilkan keringat dalam proses atau sistem ekskresi. Untuk penjelasannya, mari kita simak sama-sama. Oke, jadi kulit manusia ini memiliki sekitar 2-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini terbesar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Selanjutnya adalah keringat
apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya, keringat yang dihasilkan kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun, sebagai bagian dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkan. Ada beberapa jenis racun yang dibuang melalui kelenjar keringat di kulit, antara lain zat logam, bisphenol A, polisirenat, biphenyl urea, dan bikarbonat. Tak hanya racun, keringat di kulit juga berfungsi untuk membunuh dan membuang bakteri. Fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi yaitu untuk membuang karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh yang berada di dalam darah manusia. Fungsi hati dalam sistem ekskresi. Hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat sekitar 1 kg. Hati berperan penting dalam proses pengolahan racun dan detoksifikasi. Salah satu zat racun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Gangguan-gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, gangguan pada ginjal, yaitu batu ginjal. Gangguan lain yang menyerang ginjal adalah batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandungan kemih. Batu ginjal tersebut berbentuk kristal yang terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Batu ginjal tidak dapat larut. Biasanya penyebab batu ginjal adalah konsumsi garam mineral yang berlebihan dan kurang mengonsumsi air pada tubuh. Jika tidak ditangani, batu ginjal bisa menimbulkan hidronefisis yaitu membesarnya ginjal. Gangguan yang kedua pada ginjal yaitu uretris. Organ lain dalam sistem ekskresi adalah ureter, yaitu organ yang menyerupai tabung. Ureter memiliki otot yang membantu urin disalurkan dari ginjal menuju kandung kemih. Salah satu penyakit yang menyerang ureter adalah uretris. Uretris adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gejalanya berbeda-beda bagi penderitanya, baik wanita ataupun pria. Pada pria, gejala uretris adalah adanya darah pada urin dan air mani. Selain itu, terdapat rasa terbakar ketika buang air kecil. Pada wanita, gejalanya adalah sakit perut, nyeri ketika buang air kecil, dan demam. Uremia adalah keadaan toksik dalam darah karena mengandung banyak urea. Hal ini terjadi karena adanya kegagalan fungsi ginjal dalam proses pembuangan urea keluar tubuh. Selanjutnya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena adanya glukosa dalam urin. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Menurunnya hormon insulin menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa dalam glomerulus. Selanjutnya, gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada pneumonia. Paru-paru termasuk ke dalam organ pada sistem ekskresi karena merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salah satu penyakit yang menyerang paru-paru adalah pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh infeksi oleh bakteri, virus, atau jamur di alveolus. Pneumonia menyebabkan oksigen susah masuk karena alveolus yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dipenuhi oleh cairan. Selanjutnya, asma.
Asma adalah gangguan pada paru-paru yang mungkin sudah familiar kita dengar. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan pada paru-paru. Penderitanya menunjukkan gejala sulit bernapas atau sesak. Penyakit ini tidak menular dan biasanya menurun. Lingkungan dengan udara yang tercemar dapat memicu serangan asma. Asma dapat ditangani dengan pemberian obat-obatan. Beberapa gangguan yang dapat mengganggu hati yaitu sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa, sehingga sel-sel hati itu kehilangan fungsinya. Sirosis dapat disebabkan oleh minuman keras. Yang kedua ada hemokromatosis. Hemokromatosis adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh banyak menyerap zat besi dari makanan. Akibatnya, zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Beberapa gangguan yang dapat menyerang organ kulit yaitu yang pertama jerawat. Jerawat adalah gangguan pada kulit. Kondisi ini berhubungan dengan produksi minyak yang terjadi secara berlebihan. Minyak berlebih bisa menyumbat pori-pori kulit. Pada setiap pori-pori kulit terdapat folikel yang terdiri dari kelenjar minyak dan rambut. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Selanjutnya ada eksim. Eksim adalah istilah terkait gangguan pembengkakan pada kulit. Gangguan tersebut juga dengan dermatitis. Saat terjadi reaksi alergi pada kulit, dapat ditandai dengan timbulnya warna kemerahan, ruang, dan rasa gatal. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta mengganggu penampilan. Selanjutnya, panu. Panu adalah infeksi jamur pada kulit yang disebabkan oleh golongan jamur Malassezia. Infeksi ini menyebabkan gangguan pada pigmen kulit sehingga menimbulkan bercak yang berwarna lebih terang atau lebih gelap dari permukaan kulit.